James Souness mendesak Man City untuk mendatangkan gelandang West Ham Declan Rice. Gelandang West Ham Declan Rice adalah pengganti yang jelas untuk Fernandinho di Manchester City menurut James Souness. Pemain berusia 22 tahun itu melanjutkan kebangkitannya di musim ini dengan serangkaian penampilan impresif untuk tim asuhan David Moyes. Chelsea telah dikaitkan dengan kepindahan Rice di masa lalu, sementara Ralph Rangnick dilaporkan telah memberi lampu hijau bagi Manchester United untuk meningkatkan pengejaran mereka terhadap pemain internasional Inggris itu. Tapi dengan kontrak Fernandinho yang berusia 36 tahun di City yang akan berakhir pada musim panas, Souness berpikir juara bertahan Liga Primer harus mengejar Rice. Awalnya saya khawatir dia mungkin menjadi salah satu dari ide yang stabil yang bermain aman dan jujur sepanjang waktu dan mengatakan mereka mendaur ulang kepemilikan daripada berdampak pada pertandingan untuk tim mereka, kata mantan gelandang Liverpool Souness kepada The Guardian. Sekarang saya rasa Rice akan menjadi pesepak bola yang laris di klub-klub besar, entah itu Manchester United, Chelsea, atau Manchester City. Saya tidak berpikir Liverpool akan mengejarnya, tetapi tiga lainnya akan melakukannya. Keraguan saya adalah apakah dia memiliki cukup sepak bola untuk dimainkan di lini tengah. Dia bisa pada akhirnya masih bermain di belakang, tetapi saat ini itu seperti mengikat tali sepatunya bersama karena dia memiliki begitu banyak energi untuk dibakar dan teknik untuk keluar dari area sempit. Saya masih ingin dia melihat gambarannya dan memberikan umpan lebih awal untuk membuat lebih banyak umpan jitu di sepertiga akhir, tetapi itu bisa datang dengan percaya diri dan dia jarang memberikan bola. Transfer Jack Grealish dari Aston Villa ke Manchester City seharga 100 juta pounds berarti disitulah penawaran kemungkinan akan dimulai untuk Rice yang 4 tahun lebih muda pada usia 22. City sudah memiliki kelompok pemain terkuat dalam sejarah sepak bola Inggris, tetapi tetap saja mengumpulkan pemain terbaik yang mereka bisa. Ya, mereka memiliki Rodri, tetapi Fernandinho berusia 36 tahun dan dalam 6 bulan terakhir kontraknya, jadi Rice adalah pengganti yang jelas karena mereka memiliki keuangan dan memilih ketika mereka berada di atas. City, Chelsea, dan United akan membayar mahal untuk Rice. Satu-satunya argumen yang dapat Anda tawarkan jika Anda membeli adalah bahwa dia bukan seorang striker dan kesanalah uang besar biasanya mengalir. Mungkin perlu Rice untuk ke tingkat yang lebih tinggi. Pahlawan tanpa tanda jasa Man City di Arsenal menunjukkan tidak perlunya perjudian transfer di Januari. Untuk semua pembicaraan kedalaman skuad unggul Manchester City ke sisi lain, mereka hanya memiliki 17 pemain senior outfield. Dengan keberangkatan Ferran Torres untuk awal 46,5 juta pound, City memiliki uang dan ruang dalam skuad untuk melakukan penambahan sekarang jendela transfer Januari terbuka. Tetapi Pep Guardiola telah mengkonfirmasi bahwa tidak ada striker baru yang akan tiba bulan ini. Alex Zinchenko telah membuktikan dirinya sebagai bek kiri yang bagus dalam 2 musim perebutan gelar dan dia memulai final Liga Champions di depan Cancelo musim lalu. Di antara keduanya, City tidak perlu terburu-buru membeli bek kiri jika tidak tersedia bulan ini. Sebaliknya, sepertinya striker profil tinggi yang akan menjadi prioritas di musim panas daripada Januari dan tidak ada aktivitas besar yang diharapkan sekarang Torres telah pergi. Namun itu tidak berarti City masih tidak memiliki area squad yang ingin mereka tingkatkan. Dengan lini tengah defensif dan bek kiri menjadi 2 area yang menjadi perhatian jangka panjang. Lini tengah disortir untuk saat ini dengan Rodri menikmati musim terbaiknya di City pada 2021-22, tetapi Fernandinho mungkin tidak memiliki 1 tahun lagi dalam dirinya sehingga penutup akan diperlukan di beberapa titik. Demikian pula City terus tersandung di bek kiri tanpa spesialis di posisi itu. Joao Cancelo telah bersinar dari sisi itu musim ini, tetapi posisi yang disukainya adalah di kanan dan Guardiola pasti akan lebih suka pemain kaki kiri di sisi itu. Alex Zinchenko telah membuktikan dirinya sebagai bek kiri yang bagus dalam 2 musim perebutan gelar dan dia memulai final Liga Champions di depan Cancelo musim lalu. Masalah muncul ketika salah satu atau keduanya tidak tersedia, seperti yang terjadi pada 2 pertandingan terakhir. Cancelo telah tampil tetapi di sebelah kanan untuk menutupi ketidakhadiran Kyle Walker,
Kemudian tiba-tiba bek kiri terlihat seperti area yang goyah sekali lagi. Jadi sangat menggembirakan bahwa Nathan Ake masuk dan tampil mengesankan di Brentford dan melawan Arsenal, bahkan jika dia lebih suka bermain di tengah. Tapi untuk pemain yang harus menunggu dengan sabar untuk waktu permainan, dia tidak bisa pilih-pilih tentang bagaimana dia mendapatkannya. Yang bisa dia lakukan adalah memastikan dia mengambil kesempatannya. Namun setelah jeda, City mengubah segalanya dan Ake menjadi pemain yang berbeda secara keseluruhan. Dia memenangkan pertarungan babak kedua dengan Saka dan pembersihan garis gawangnya yang brilian tepat setelah City menyamakan kedudukan adalah momen penentu kemenangan yang bisa sama pentingnya dengan blok sensasional Rodri. Ake diberi penghargaan Man of the Match City dan mungkin mendapatkan kesempatan lain di Piala FA di Swindon pada hari Jumat, berpotensi di posisi bek tengah pilihannya. Man City sudah memiliki bek tengah baru yang mengejutkan di Januari ini berkat taktik berani Pep Guardiola. Jika ada satu hal yang dipelajari oleh pendukung Manchester City selama masa Pep Guardiola di klub, itu adalah mengharapkan yang tak terduga. Bek saya bermain di tengah lapangan, kecenderungan Guardiola untuk terlalu memikirkan hal-hal seperti itu akan menyebabkan gangguan saraf di antara basis penggemar lainnya. Tetapi di City itu adalah hal yang biasa. Meskipun demikian, masih ada hal-hal tertentu yang memerlukan pembersihan bahkan dari kacamata yang paling berwarna biru sekalipun. Ederson mengambil posisi di lapangan lebih mirip dengan bek tengah sisi kanan daripada penjaga gawang adalah salah satunya. Semua orang tahu bahwa Ederson bukan tipe kiper tradisional. Dia adalah pendukung utama pemain nomor 1 Liga Primer. Ederson yang lebih berani tidak hanya menyapu bola, tetapi juga memulai serangan dengan jangkauan dan kualitas umpan yang luar biasa. Fans City sudah terbiasa melihat kiper Brasil itu keluar dari area penaltinya untuk bertukar umpan dengan para pemain bertahannya dan menyapu peluang musuh. Meski begitu, posisinya selama paruh pertama kemenangan hari tahun baru melawan Arsenal lebih maju dan berani daripada yang pernah kita lihat sebelumnya. Ada alasan logis untuk itu. Musim ini Guardiola telah membuka tentang permainan menyerang dari belakang. Kembali pada bulan Agustus, ia melabeli Aymeric Laporte sebagai bek tengah kiri terbaik untuk membangun permainan di dunia. Begitu mudahnya pemain internasional Spanyol itu mematahkan garis tekanan lawan dengan umpan yang membuat gelandang dan penyerang City berada di posisi mereka. Jika tim Guardiola ingin mendominasi penguasaan bola sebagai sarana untuk menekan lawan, mencetak gol, dan memenangkan pertandingan sepak bola, maka di antara persyaratan yang tidak dapat ditawar dari para pemainnya adalah kemampuan untuk menjaga bola saat bergerak dari satu ujung lapangan ke ujung lapangan lainnya. Gaya permainan City yang unik musim ini adalah produk dari sejumlah prinsip utama yang digabungkan. Ini semua penguasaan bola dan permainan posisi. Yang terakhir adalah kemampuan pemain untuk bertukar posisi dengan lancar di lapangan, sehingga menciptakan keunggulan tersendiri saat dibutuhkan. Disitulah Ederson masuk untuk mencoba dan melarikan diri dari tekanan Arsenal dan memotong jalur umpan penting. Ederson keluar begitu jauh dari gawangnya sehingga ia secara efektif menjadi pemain lapangan ke-11 atau bek tambahan. Mengingat Guardiola menyukai Joao Cancelo untuk mendorong ke tengah lapangan untuk mendukung Rodri saat City menguasai bola, itu membuat City dengan 3 bek ditekan oleh 3 penyerang. Untuk mengatasi hal ini, Ederson menjadi bek tengah, memungkinkan Nathan Ake mendorong ke kiri dan Ruben Dias mendorong ke kanan, menciptakan lebih banyak ruang dan opsi bagi City untuk melakukan operan tanpa halangan.